Jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau berkata, tiba saatnya kami berkumpul. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita mengatakan tiba saatnya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Segala pujian, sorak, kemuliaan hanya bagi Allah kita yang luar biasa. Kita akan kembali masuk dalam pendengaran firman Tuhan. Kembali kita mau katakan, Bapa, dalam setiap musim kehidupan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bersama denganmu saja Bapa kami dapat melalui segala perkara dalam kehidupan kami. Mari kembali kita satukan hati sidang jemaat Tuhan. Mari kembali kita datang ke hadirat Tuhan, lebih lagi kita angkat pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, bersamamu Bapa kami dapat melewati segalanya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
ajaib dan luar biasa Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama bersekutu duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, bersama dengan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi dengar taburan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau siapkan hati kami, telinga, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan hanya untuk kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Fokus kami hanya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap apa yang diberitakan oleh hamba-Mu Bapa boleh menjadikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dan menjadikan pegangan dalam kehidupan kami untuk kami boleh melangkah hari-hari ke depan kami Tuhan bersama dengan Engkau saja Bapa. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah isi hati Allah sendiri yang diberitakan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar, kami siap lakukan firman Tuhan. Dalam satu nama ajaib Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saat ini live streaming ini terjangkau, kita sama-sama mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Renungan firman Tuhan pada jam pagi ini berbicara tentang menyingkir bukanlah salah. Sama-sama kita katakan 2, 3. Menyingkir bukanlah salah. Kita buka bersama dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 40 dan 42 sampai 42. Berkata demikian. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Dengan cepat kita akan belajar pada jam pagi ini. Ayat ini mengingatkan kita bagaimana satu hikmat yang Yesus contohkan kepada Anda dan saya pada jam pagi ini. Pada saat itu, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita membaca di ayat 39 di sana dikatakan sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang orang-orang berkata menyingkir mungkin dianggap sebagai sebuah kesalahan. Tetapi pagi ini kita belajar. Pada saat Yesus diserang di ayat 39, maka ayat yang ke-40, Yesus memberi teladan kepada Anda dan saya. Yesus pergi ke seberang Yordan. Dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan tinggal di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada masa di mana Yesus menghindar karena memang belum waktunya Tuhan untuk Yesus hadapi. Ada masa di mana memang kita melihat Alkitab mencatat bahwa mulai dari sejak peristiwa di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15, khususnya ayat 14. Pada saat Yesus bayi, Yesus dibawa menyingkir ke Mesir. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan 7 tahun yang lalu saya berada di gereja di Mesir di mana diyakini gereja itu adalah tempat Yusuf bersama bayi Yesus menyingkir. Itu gereja berada di bawah tanah dan sampai hari ini masih ada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus itu membuktikan bahwa Alkitab ini tidak pernah salah. Alkitab ini bukan fiksi, Alkitab ini bukan hanya sekedar cerita, tapi Alkitab ini adalah benar, ya dan amin. Yang kedua kita melihat bahwa Yesus di Matius 14 ayat 13 tadi, di sana dikatakan Yesus diajak menyingkir. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang saya kasihi, setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ. Kalau tadi masa bayi, sekarang pada masa setelah dia mendengar.
Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Nah, ada hal-hal di mana Yesus menyingkir, mengasingkan diri. Ingat baik-baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan menyingkir bukan karena Tuhan takut, tapi belum kairosnya Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu kita dalam bahasa Indonesia itu kronos. Bukanlah waktu Tuhan, itu kairos Tuhan. Pada jam pagi ini mungkin kita harus menyingkir sementara di rumah-rumah. Taatilah aturan pemerintah. Taatilah anjuran pemerintah. Ayo, umat Kristiani di kota Bangkalan dan dimanapun sedang jemaat Tuhan berada. Di Jawa, di luar di Indonesia, di beberapa pulau di Indonesia dan beberapa negara bagian yang mengikuti. Taatilah aturan pemerintah di mana Anda tinggal. Kalau dikatakan bahwa Anda harus stay di rumah, ya stay at home, stay di rumah. Nah, belajar. Kita kadang seperti Yesus menyingkir. Kenapa? Karena ada masa nanti, mau tidak mau, kita harus hadapi itu. Itu hal yang pertama yang kita belajar. Yang kedua, di sana dikatakan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yesus memang menyingkir. Yesus menghindar. Tapi ingat, ada satu hal yang Yohanes sampaikan tentang peristiwa ini. Bahwa semua yang dikatakan oleh Yohanes, kita baca tadi, tentang Yesus, perkataannya adalah benar. Dalam masa-masa Yesus menyingkir, mungkin orang tidak melihat mujizat. Tapi kesaksian Yohanes membenarkan, meneguhkan. Yohanes berkata hal yang benar tentang Yesus. Kalau yang pertama di sana dikatakan tadi, jelas kita tahu bahwa menyingkir, ada masa-masa kita harus menyingkir. Karena bukan waktunya Tuhan. Yang kedua kita melihat betapa pentingnya perkataan yang benar. Perkataan yang benar tanpa tanda mujizat tetap bisa dipercaya oleh orang lain. Tapi meskipun ada banyak tanda, kalau hidup Anda dan saya tidak benar, perkataan Anda tidak benar, susah untuk orang percaya. Pada jam pagi ini kita belajar. Yohanes tidak bikin tanda mujizat. Tapi setiap apa yang dikatakan tentang Yesus benar. Dan ingat, Yohanes belum pernah berinteraksi secara langsung dengan Yesus. Akhir-akhir ini begitu banyak orang berkata dan bertanya, ada nubuatan begini, nubuatan begini. Saya nggak anti dengan nubuatan. Tapi prinsip saya, Alkitab berkata nubuatan itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi dan pasti terjadi. Jadi tidak mudah-mudahan, tidak kira-kira, tidak pasti terjadi. Itu nubuatan. Bapak Ibu, saya mendapat kesaksian dari seorang pioner hamba Tuhan GPDI. Dulu dia mengajar kurang lebih mungkin 70-80 tahun yang lalu. Beliau mengajar di gerejanya bahwa satu saat nanti engkau akan berbicara dengan orang satu dengan yang lain meskipun engkau tidak bertemu. Pada masa itu internet belum ada, 80 tahun yang lalu internet belum ada. Bapak Ibu yang saya kasih, belum ada yang namanya telepon seperti smartphone seperti saat ini. Kita bisa live streaming seperti saat ini, belum ada. Tapi itu terjadi setelah lebih dari 70 tahun kemudian. Dari mana saya tahu? Oh saya kan baru 50 lebih. Karena salah seorang jemaatnya memberikan kesaksian itu. Beliau mencatat pelajaran Alkitab dari hamba Tuhan pioner GPDI ini. Dan itulah hamba Tuhan sebagai salah satu pioner GPDI di Tanah Karo, Sumatera Utara. Dia mengajar. Dan bukan kebetulan kalau itu juga merupakan kakek daripada istri saya.
Renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah nubuat. Sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Jadi bukan sesuatu yang sudah terjadi kita cocok-cocokkan dengan Alkitab. Itu bukan nubuat. Renungkan, perkataan yang benar itu lebih berharga. Meskipun kita tidak ada mujizat, tapi setiap yang kita katakan benar. Benar dan terjadi. Seperti Yohanes. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan Yohanes tentang Yesus semuanya benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan perkataanmu dan perkataanku hari ini? Seringkali yang kita katakan hanya cerita-cerita tentang dunia ini. Cerita-cerita yang lebih up to date mungkin hari ini. Cerita tentang drakor. Mungkin Anda lebih paham tentang drakor. Mungkin kita lebih paham tentang cerita drakor daripada cerita firman. Mengapa? Ini miris. Ingat, Amsal 18 ayat 21 mengingatkan Anda dan saya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Yang kedua, jaga perkataanmu. Bicarakan tentang kebenaran firman. Di masa-masa begini, bicarakan firman. Ini masa-masa Anda dan saya berkumpul bersama keluarga. Berbagi firman, memberitakan kebenaran. Jangan melulu cerita tentang hal-hal yang negatif. Ini masa Anda dan saya untuk datang lebih dekat dan dekat-dekat dan dekat-dekat lagi dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika perkataan Yohanes itu benar dan terjadi, maka kita melihat di bagian akhir dari ayat yang kita baca, di ayat yang ke-42, banyak orang di situ percaya kepadanya. Ingat, percaya, orang percaya karena mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana orang mau percaya kepada Anda kalau Anda tidak pernah memberitakan firman Tuhan? Bagaimana orang mau percaya kepada Yesus kalau Anda tidak pernah memberitakan firman? Pada jam pagi ini, ayo, dimanapun Anda berada, kepala-kepala rumah tangga, berkali-kali saya ingatkan, hari-hari ini Anda harus menjadi imam di rumah Anda. Beritakan kebenaran. Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Pada jam pagi ini, mari renungkan firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan singkat pada jam pagi ini, kita diingatkan. Yang pertama, menyingkir bukanlah salah. Menyingkir bukanlah salah. Sekali lagi, katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Menyingkir bukanlah salah. Yang kedua, kita melihat bahwa perkataan yang benar tanpa tanda mujizat pun tetap dipercaya oleh orang lain. 1, 2, 3. Perkataan yang benar tanpa tanda mujizat tetap dipercaya oleh orang lain. Dan yang ketiga, percaya karena mendengar perkataan yang benar. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Percaya karena mendengar perkataan yang benar. Menjadi introspeksi Anda dan saya pada jam pagi ini. Apakah perkataan kita yang keluar dari mulut kita sudah sesuai dengan firman? Apakah banyak firman Tuhan? Apakah lebih banyak mungkin seperti tadi saya katakan, kisah-kisah up to date pada jam pagi ini? Mungkin lebih hafal drama Korea lebih daripada firman Tuhan. Anak-anak jangan ibu-ibu jangan cekokin anak-anak kita dengan drama Korea. Ingat, saya menentang dengan keras hal ini. Kenapa? Tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Coba Bapak Ibu lihat, begitu maraknya dosa yang terjadi. Ingat baik-baik. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda perhatikan, itulah yang menjadi inspirasi Anda dan saya. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu menjadi inspirasi kita semua pada jam pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan pujian. Lagu yang terakhir tadi. Bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan bersama-sama, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenananmu ya, legukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama bulan April ini ya Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, ada masa-masa di mana Engkau harus menyingkir, karena kami tahu mungkin itu belum waktu. Sama, ada masa-masa ketika kami harus menyingkir, tapi ada masa di mana kami harus menghadapinya. Tuhan, dengarlah doa umat-Mu. Ajar kami juga untuk memperkatakan perkataan yang benar, sehingga melalui perkataan kami, Tuhan, banyak orang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau mengajarkan kami, hendaklah ia berkata iya dan tidak berkata tidak beratas dia, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan, pada jam pagi ini hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang pagi ini ada. Baik yang mengikuti live streaming ini di Kota Bangkalan, baik yang di luar Kota Bangkalan, baik yang di Jawa, baik yang di Tuhan beberapa pulau, bahkan beberapa negara yang mengikuti. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Secara khusus hamba berdoa pada jam pagi ini Tuhan, untuk seorang ibu yang meminta doa bagi kami, melalui kami Tuhan, di mana dua putranya dinyatakan positif COVID-19. Tuhan, hamba berseru pada jam pagi ini. Ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tidak sedikit Tuhan, anak-anak-Mu yang menjadi korban juga daripada keganasan virus COVID-19 ini. Mari Tuhan, kami percaya belas kasihan-Mu masih berlaku atas Indonesia. Belas kasihan-Mu masih berlaku bagi umat-Mu di dunia ini ya Tuhan. Belas kasihan-Mu masih berlaku bagi setiap orang yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari Tuhan, kami berdoa pada jam pagi, meskipun ibu ini jauh dari kami Tuhan. Kami berdoa, kami yakin dengan iman, bahwa doa kami tidak dibatasi oleh jarak. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan ilahi mengalir Tuhan. Engkau pakai para medis dan dokter yang merawat. Kami hancurkan virus corona ini demi nama Yesus Kristus. Enyah Engkau dari bumi Indonesia, enyah Engkau dari bumi ini, sehingga semua masyarakat kembali ke tatanan yang normal dan nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi ya Tuhan, hamba berdoa juga bagi Kota Bangkalan tercinta. Engkau memberkati Tuhan, sehingga kota ini tetap
kondusif. Sehingga kota ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan hikmat sehingga tidak ada penularan penyebaran COVID-19 Tuhan. Dan semua dalam waktu singkat boleh kembali pulih dan nama-Mu dipermuliakan. Secara khusus hamba berdoa bagi presiden kami, Bapak, Tuhan, Bapak Presiden, berkati Tuhan. Berikan hikmat untuk Bapak Presiden dapat mengatur pemerintahan ini dengan baik. Boleh berhasil dengan baik, melewati masa-masa krisis. Bukan hanya krisis Tuhan COVID-19, tapi krisis ekonomi juga yang sedang terjadi. Kau tolong Tuhan, berikan hikmat Bapak Presiden bersama seluruh para menterinya dan aparatur negara yang lain. Sehingga dalam waktu singkat, Indonesia keluar Tuhan, bukan hanya dari krisis COVID-19, tapi krisis ekonomi ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa pada jam pagi ini, bagi anak-anak-Mu, baik yang di Bangkalan, baik yang di Bangkalan Kota, baik yang di Marta Jesa, Tuhan. Baik yang di Kelean, baik yang di Telang. Anak-anak mahasiswa yang sama-sama mengikuti, bahkan dimanapun berada. Baik yang di Kamal, yang di Prumnas Kamal, di Tanjung Jati, di Batu Poron, di Koanyar Tuhan, di Sabien, di Arusbaya, di Tanjung Bumi, di Banyuates, di Surabaya, di Gersik, di Sidoarjo, di Malang Tuhan yang mengikuti live streaming ini. Bahkan beberapa di Kalimantan Tuhan, beberapa di Jakarta, beberapa di beberapa pulau di Indonesia yang mengikuti bersama-sama. Demikian juga yang di luar Indonesia ada beberapa negara. Engkau berkati Tuhan. Hamba berdoa, Engkau menolong Tuhan seturut firman-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengasihi pekerjaan Tuhan di GPD Bangkalan. Mereka tahu menabur untuk pekerjaan Tuhan meskipun dalam kondisi yang sulit. Mereka masih mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mengembalikan milik-Mu dalam kondisi yang sulit ini. Berkati mereka ya Tuhan. Karena kami tahu kecintaan umat-Mu untuk pekerjaan Tuhan dan kami hamba-Mu. Balas dengan berlipat ganda. Bukakan tingkap-tingkap di langit bagi mereka. Dijauhkan dari belahang perahap, belang pengerip. Mereka boleh menikmati janji firman Tuhan sampai kepada anak cucunya. Tuhan Yesus sekali lagi, biarlah kami akhiri ibadah pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya Engkau sudah memberi kemampuan kami pada jam pagi untuk lakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, ada menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian juga sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan kita terus naik dan bukannya menjadi turun, itu firman Tuhan. Berkat yang menjadikan apapun yang kita kerjakan berhasil. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, itulah firman Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan iman bagi kita sudah terima berkat Tuhan pada jam pagi ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan kembali live streaming dalam ibadah Jumat Agung, Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari Jumat jam 8 pagi. Dan bagi masyarakat Kota Bangkalan dan sekitarnya, dan seberapa yang kami bisa jangkau, kami akan mengirimkan hosti dan cawan sehingga kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah Jumat Agung dengan perjamuan kudus.
Saya tahu ini sulit situasi ini, tapi satu hal saya berharap sidang jemaat dimanapun Anda berada, tetap pegang firman Tuhan, tetap beribadah. Meskipun Anda harus melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing, tetap ikuti dengan baik. Lakukan perjamuan kudus dengan live streaming ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Dan meskipun pasca ini kita juga mungkin harus di rumah. Kita berdoa terus supaya dalam waktu singkat virus corona ini lalu daripada Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, 200 negara yang terinfeksi dan sudah ribuan korban. Kita berdoa supaya cawan ini lalu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Satu hal, perkataan tadi kita diingatkan, perkataan yang benar. Perkataan yang ini masa-masa Anda dan saya untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus ada pertanyaan kepada kami sebagai hamba Tuhan. Bagaimana dengan operasional gereja yang saat ini? Yang terjadi, saya perkatakan bersama kami rapat dengan pengurus keuangan gereja. Kami percaya Tuhan pelihara. Kami tetap percaya Tuhan pelihara. Nah, jadi kami sampaikan saja apa yang diputuskan oleh pengurus keuangan gereja beberapa hari yang lalu dalam pertemuan dengan kami. Bahwa silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menghubungi pengurus atau nanti dibaca di grup WA. Bagaimana kesepakatan pengurus untuk sama-sama gereja ini tetap beroperasional dengan baik. Saya percaya doa Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun saya tahu kondisi kita ini sama-sama susah, Bapak Ibu mungkin usahanya tergoncangkan, mungkin pekerjaannya juga tergoncangkan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan hubungi pengurus keuangan atau di grup WA jemaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Masukilah hari ini dengan penuh berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Amin. Inilah pelayan-pelayan kami di keyboard, anak Dave, di drum, saudara anak kami Gaby, Ibu Gembala, saudara Stefanus di bass, saudara Arga yang bersama dengan kami, dan saudara Ivana yang mengandalkan live streaming ini dengan high technology. Tuhan Yesus memberkati.